Perang dagang antara Amerika dengan dunia gara-gara tarif impornya, kebijakan yang ngebuat harga-harga impor barang itu menjadi lebih mahal, semakin berlanjut dan semakin unik untuk gue ikutin. Buat kalian yang sering doom scrolling pasti pernah lihat video kayak gini. Do you recognize this style, this bag? Of course you do. For the past more than 30 years, we have been the OEM factory for most of the luxury brands around the world. Gucci, Prada, Coach, Louis Vuitton, you name it. But for this, I am not proud because we were only making our wages. The profit margin for the people who are actually making the... Apa ini kok tiba-tiba ada TikTok dari Cina yang tiba-tiba ngasih tahu kalau barang-barang bermerek mereka, Louis Vuitton, Lululemon, Nike itu dibikin murah. I will tell you 30 luxury brands. Some of their products are made in China. Ralph Lauren, Armani, Nike, Dior, Lululemon. Kenapa tiba-tiba banyak video kayak gitu? Kenapa tiba-tiba rame nih timeline gua? Terus tiba-tiba tuh formulanya kayak sama gitu. Tahu nggak? Kalau barang lu ini yang bermerek yang lu beli harga $100 diproduksi di Cina dengan hanya $1. Kok bisa? Apa yang terjadi? Kok tiba-tiba orang pada bikin kayak gitu? Dan apa maksudnya? Dan apakah ini ada hubungannya dengan tarif war antara Cina dengan US atau lebih tepatnya US dengan dunia dan Cina salah satu yang berani melawan? Gue udah bikin banyak video mengenai bagaimana Amerika membuat sebuah kebijakan yang cukup menggembarkan dunia. Untuk awal mulanya kalian bisa nonton video yang ini, yang dimana Trump akhirnya bikin pengumuman tentang naiknya harga tarif untuk barang-barang yang masuk ke Amerika. Dan video yang ini adalah bagaimana Cina melawan Amerika. Yang tulung di dendritnya adalah ini adalah sebuah kebijakan ekonomi yang membuat barang-barang yang masuk ke Amerika itu harganya akan lebih mahal, bergantung dari tiap negara, yang akibatnya adalah orang yang akan membeli barang tersebut harus bayar ekstra. Duit ekstranya nggak masuk ke penjual, tapi masuk ke negara Amerika. Gua gitu, misalnya jual barang-barang tambang gitu ya ke Amerika, harganya harusnya 100.000, jadi kena let's say 130.000 karena tarifnya 30%. Dan yang bayar bukan pemerintahan Amerika, melainkan yang beli emas gua. Kalau dipikir-pikir, orang yang biasa beli emas sama gue bayar 100.000 jadi 130.000, mikir dong, weh, kok jadi mahal nih, apakah gue masih beli sama lu apa enggak nih? Nah, kurang lebih itu efek yang mau dicari sama Donald Trump. Keadilan menurutnya terhadap Amerika yang menjadi negara consumerism, negara yang paling banyak sering belanja ke negara-negara lain. Tapi akibatnya ekonomi dunia jadi cukup kacau balau, walaupun masih sedikit di tahap yang tenang. Karena beberapa negara mau diskusi lebih lanjut dengan Trump tunda 3 bulanan untuk diomongin lagi, tapi tidak untuk Cina karena Cina melawan. Melawannya dengan apa? Dikasih tarif juga barang dari Amerika yang masuk ke Cina. Dan tiba-tiba di sosial media banyak banget pabrik-pabrik Cina itu bikin konten-konten video yang ngasih lihat atau ngasih tahu kalau barang branded yang mereka beli itu ternyata dibuat di Cina dan harganya murah banget. That's because more than 90% of the price is paid for its logo. But if you do not care about the logo, you just want the same quality, same material, you can just buy from us. Because for our bags, we use exactly the same material, same leather, same hardware, same edge oil. The only difference is one, we don't have the logo, so we don't have to pay so much amount of money just for that logo. Nah itu maksudnya apa sih, No? Ya maksudnya pengen ngasih tahu orang Amerika gitu yang mainan TikTok gitu, bahwa sebenarnya barang-barang branded yang lu beli itu harganya seharusnya nggak segitu gitu loh. Harganya bisa murah dan itu semua dibuat di Cina karena mungkin memanfaatkan cheap labor-nya dan lain-lainnya. Ini kalau kata gue, Trump tuh langsung nyesel nggak nge-ban TikTok sih. Ini harusnya dia tuh kayak, dang it, harusnya gue ban, nggak gue tahan-tahan, anjir, kena kan lu. Plus juga pengen ngasih tahu bahwa pabrik mereka itu bisa memproduksi semurah itu. Yakin lu mau pindah? Yakin lu mau iya aja sama keputusan presiden lu yang bikin harganya mahal? Karena harga dari kami sebenarnya udah murah, tapi presiden lu yang bikin mahal. Jadi kayak semacam informasi yang disebarkan ke penduduk Amerika kalau sebenarnya mereka itu barang-barangnya murah, tapi dimahalin sama Amerika, dan saking murahnya lu yakin mau pindah. Nah, kesebar deh tuh informasi yang membuat orang-orang jadi upayanya dan harapannya ya biar berpikir gitu, apakah tarif ini emang menguntungkan warga negara Amerika sendiri apa tidak gitu. Dan ujung-ujungnya promosi gitu, kalau pabrik mereka bagus, dipercaya sama banyak brand-brand luxury untuk di situ. Jadi bukan cuman apa ya murah doang, tapi emang punya kualitas, punya prosedur, punya standar, punya quality check yang dipercaya gitu sama brand-brand Amerika. Tapi pertanyaannya, apa emang benar kayak begitu? Nah, gua nggak tahu. Tapi beberapa sumber bilang, nah fenomena ini dinamakan trade war
TikTok, yang dimana ini ada perperangan narasi gitu dari Cinanya itu sendiri buat ngasih tahu warga negara Amerika, dan juga dari sudut pandang Amerika sendiri mungkin yang merespon bagaimana tarif-tarif ini berlaku di sana gitu. Dan ini rame banget dan masif banget gitu. Tapi pertanyaannya sekarang kan, apakah bener banyak brand gede itu ditaruh di Cina dan harganya bisa semurah itu, tapi jadi dibeli mahal banget sama orang Amerika gara-gara ditempel merek ini, ditempel logo ini, ditempel nama ini. Beberapa merek ternama yang namanya disebut bikin klarifikasi dan media mengangkat ini. However, the claim on these videos have been swiftly challenged by the luxury brand themselves. Louis Vuitton, maaf banget kalau gue bacanya salah ya, saya tidak biasa beli. For example, has repeatedly stated that none of its goods are made in China. Jadi Louis Vuitton itu tidak ada produksi di Cina. Jadi kalau ada yang bilang itu bikin tas mereka bisa saja bohong atau ngibul. A representative from Lululemon also clarified to an independent that only 3% of its final product are manufactured in China. Jadi maksudnya brand Lululemon itu iya ada di Cina, tapi cuma 3% kuotanya, nggak semuanya. Nah, disinilah orang-orang juga jadi lumayan ragu nih sama informasinya. Apakah benar brand-brand luxury semurah itu dan diproduksi di Cina semua? Setidaknya udah ada counter narasi dari pihak brand bahwa enggak, atau ya ada, tapi kecil banget. Bahkan beberapa expert punya klaim yang cukup lumayan bisa mengcounter narasi-narasi dari TikTok Cina ini. Expert like Conrad suggests that many of these video are not offering genuine products but rather counterfeit or dupe goods. Jadi maksud dari ahli ini adalah video-video yang tadi itu ya mungkin benar mereka bisa bikin kayak gitu, tapi ya bukan representatif atau emang pabrik dari si brand-brand luxury ini, melainkan mereka menawarkan duplikasi atau counterfeit alias barang KW, barang palsu. Sebenarnya udah kayak jadi rahasia umum ya bagaimana barang KW dan palsu itu tuh kayak ada aja, dan mau nggak mau stereotipnya dibilang dibuatnya di Cina. Dan kalau menurut gua sendiri ya mereka lebih kepada apa ya, perusahaan-perusahaan yang melihat celah sih menurut gua. Gua nggak bilang cara mereka melihat celah ini dan mengeksekusinya itu etikal atau gimana ya. Cuman gue melihatnya ini hanya mereka tuh berusaha untuk masuk di tengah-tengah narasi yang lagi rame tentang tarif wars, bagaimana Cina versus USA tentang barang-barangnya, dan mereka mau nunjukin kalau iya kita produksi barang banyak dan kita murah, dan gara-gara presiden lu jadi mahal nih gitu, dan kita bahkan sampai dipercaya begini yang tadi gue udah bilang sebenarnya gitu, dan kita bisa bikin murah gitu kalau presiden lu yang bikin mahal gitu, dan kita sampai dipercaya dan lain-lain gitu. Jadi ya celah bisnis aja gitu, celah marketing gitu loh, celah mempromosikan usaha mereka di tengah ramainya algoritma kalian tentang USA versus China, masalah dagang-dagangan. Etikal apa enggak? Silahkan komen di bawah. Dan menurut gue, seperti yang gue udah singgung sebelumnya itu, Trump nyesel kalau TikTok nggak di-ban. Akhirnya Cina punya celah gitu untuk kayak ngasih tahu gitu loh. Buat kita yang di sini mah udah hal yang biasa. Mungkin di Amerika hal yang baru gitu ngelihat Cina punya counterfeit dan lain-lain. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Dan buat teman-teman yang ngerti ekonomi, teman-teman yang ngerti tentang pabrik manufaktur kayak gini, yang mungkin juga udah pengalaman dari impor dan ekspor, pengen koreksi gua atau pengen kritik atau pengen nambahin informasi, silahkan banget. Kalau bisa bikin kontennya dah di kolom komentar di bawah. Kalau bikin konten mah ya di channel sosial media masing-masing aja lah ya. Biar jadi makin banyak orang bisa mengerti dan paham apa yang sebenarnya terjadi tentang perang dagang antara USA versus China, atau lebih tepatnya ke banyak orang sih, cuman kebetulan temanya kali ini yang lagi sama Cina. Kalau kalian suka pembahasan fenomena internet kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.